Makanan sel yang utama ada 4, tolong catat. Yang pertama adalah asam amino. Catat dulu, nanti saya akan jelaskan asam amino itu apa. Makanan yang kedua asam lemak. Tolong catat, lemak itu makanan sel. Makanan sel yang ketiga oksigen. Dan makanan sel yang keempat adalah air. Asam amino itu hasil akhir dari protein. Hasil akhir metabolisme dari makanan yang namanya protein. Protein ini apa, Dok? Contohnya daging kambing, daging sapi, telur, ikan, tempe, tahu. Di buah-buahan juga ada proteinnya. Buah-buahan yang proteinnya tinggi contohnya alpukat. Kacang-kacangan, ada kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, kacang almond, kacang mete itu proteinnya tinggi, kedelai juga proteinnya tinggi. Ada protein hewani, ada protein nabati. Mana yang bagus? Dua-duanya bagus. Jadi salah kalau ibu tidak makan daging karena protein dibutuhkan oleh sel. Ya, jelas sampai di sini ya. Sepakat ya? Asam lemak dari mana? Dari lemak yang sering kita kambing hitamkan yang namanya kolesterol tadi. Kolesterol kok ditakutin. Lo kolesterol itu makanan sel kok. Ibu tahu, kalau ibu kekurangan kolesterol, apa yang terjadi? Yang paling utama yang dirasakan tubuh kita kalau kita kekurangan kolesterol, kita jadi lemot. Tahu lemot? Lemah otak. Dokter ngomong apa sih? Dokca ini ngomong dari tadi saya nggak paham. Nah itu lemot dah. Itu karena kebanyakan minum obat simvastatin. Oh, kebanyakan minum obat golongan statin. Kolesterol yang ada di dalam darah ibu itu sengaja diproduksi karena di dalam tubuh ibu ada yang rusak sel-selnya sehingga tubuh ibu menaikkan kadar kolesterol. Loh kok kita turunin? Jadi kalau kolesterol kita tinggi, itu berarti di sel otak, sel otot, sel-sel yang lain memang butuh kolesterol. Karena ada yang rusak. Seperti tembok kalau rusak harus ditambal. Nambalnya pakai semen. Nah kolesterol itu ibarat semen. Kolesterol tinggi langsung panik. Ya. Kan kolesterol penyebab sumbatan, Dok. Ntar saya jelasin. Bedanya antara penyempitan pembuluh darah, sumbatan, itu sebenarnya apa sih kan gitu. Jadi sepakat dulu bahwa makanan sel itu apa tadi? Asam amino itu dari protein, asam lemak dari kolesterol, dari lemak, oksigen yang kita hirup, dan air yang kita minum. Ngomong-ngomong nih minumnya mana? Saya tak minum dulu ya. Nah, di saat kita makan, ya, itulah untuk kebutuhan sel. Ada pertanyaan sampai di sini enggak? Enggak, yang berhubungan dengan ini, asam amino, asam lemak, air dan oksigen. Satu aja pertanyaan, apa? No, saya enggak pengen pertanyaan itu.
Maksud saya gini, ada nggak pertanyaan yang berhubungan dengan penyakit yang apa yang saya sampaikan? Ada No, bukan bidadari. itu pertanyaannya. Ada Pak Dokter belah ujung. Ya. Bentar. Oke, kalau gitu saya mau nanya. Kalau tadi saya mengatakan protein, lemak, air, dan oksigen. Ada yang kelupaan satu yang sering dan paling doyan kita makan. Apa itu? Karbohidrat. Saya pengen ditanya sama ibu, Dok, kalau gitu karbohidrat itu makanan sel bukan? Itu loh saya pengen ditanya seperti itu sebetulnya. Harusnya ibu tanya, Dok, kalau gitu, kalau tadi dokter mengatakan makanan sel itu protein, makanan sel itu lemak, oksigen dan air. Kemana karbohidratnya, Dok? Nah, itu harusnya tanyanya begitu. Nah, saya balik tanya, karbohidrat yang ibu makan itu buat apa? Jadi karbohidrat itu bukan makanan sel, karbohidrat itu adalah sumber energi. Namun, energi bisa didapatkan dari lemak. Jadi orang tidak makan karbo, masih bisa tetap hidup, tapi jangan sekali-sekali tidak makan protein. Jangan sekali-sekali tidak makan lemak. Paham sampai di sini? Ini dipahami dulu nih, kalau nggak paham susah nanti kesananya lagi. Ya. Sementara orang Indonesia paling doyan makannya karbo. Kalau sarapan, nasinya sepiring, nasi uduk, temennya mie, temennya kerupuk, bala-bala, proteinnya mana? Itu karbo semua. Makanya tubuhnya jadi lemes, bukan jadi lemes, ototnya jadi ngecil, yang banyak lemak, gemuk, tapi nggak berbentuk. Karena kurang makan protein. Karbohidrat yang berlebihan di saat ibu kurang gerak itu disimpan menjadi lemak jahat. Nah, lemak jahat inilah yang menyumbat pembuluh darah. Ya. Bahasa simpelnya seperti itulah. Oke. Lanjut. Di saat ibu makan, ngunyah. Di sini ada enzim. Makanya kalau ngunyah itu jangan buru-buru. Nabi sudah ngajarin mengunyah 32 kali supaya air liur kita bercampur dengan makanan. Air liur kita ini banyak mengandung enzim. Makanya banyak hari ini orang sakit mah, sakit asam lambung disalahin lagi. Orang kalau nggak punya asam lambung, Bu, makanannya itu nggak akan jadi hancur. Tapi kita selalu mengkambing hitamkan asam lambung. Sakit mah yang diturunkan asam lambung, keliru. Jadi kalau ibu sakit mah, jangan minum obat-obatan seperti Promah, terus satu lagi, Milanta. Itu obat-obat untuk menekan asam lambung. Kalau ibu mual, nyeri ulu hati, itu berarti ada iritasi di lambung. Ada luka di lambung. Kenapa bisa luka? Ngunyahnya kayak ular. Buru-buru. 2-3 kali kunyah udah ditelan. Makanya makanannya keras. Lambungnya bekerja keras. Puluhan tahun melakukan hal yang sama, lama-lama lambungnya tipis dan luka. Terus asam lambung yang disalahin. Enggak.
Asam lambung itu fungsinya untuk menghancurkan makanan. Karena ada luka, asam lambung seperti luka dikasih jeruk nipis, perih. Begitu juga luka dalam lambung itu karena asam lambung jadi perih. Tapi jangan salahin asam lambungnya. Jangan asam lambungnya yang diturunkan, tapi lukanya yang disembuhkan. Dengan cara apa? Ya perbaiki pola hidupnya. Kalau makan mulai sekarang jangan buru-buru. Satu.